Halo semua, welcome back di YouTube channel saya. Di mana pada kesempatan kali ini saya ingin sharingkan atau ingin bahas satu saham yang menurut saya sangat keren sekali, yaitu saham Big Bang yang kita kenal dengan BBNI ya. Kenapa saya bilang keren sekali? Karena saham ini terus-menerus mengalami kenaikan seperti itu. Nah, mungkin ada saham Big Bang lain seperti misalkan BBNI yang juga mengalami kenaikan ya. Namun kalau kita lihat dari sisi harganya, ini jauh lebih atraktif itu kenaikan harga saham BBNI. Karena kalau saya hitung sudah mendekati level 60%. Oke, so bagaimana dengan next prospek serta valuasinya? Maka silakan diikuti ulasannya sebagai berikut. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas 3 segmen key point dari saham BBNI. Ya, yang pertama adalah kita bicara mengenai proyeksi result kinerja Q3 2021 daripada BBNI. Yang kedua adalah kita bicara tentang next prospek serta valuasi harga wajar BBNI ke depannya seperti apa, dan juga bagaimana analisa tren pergerakan harga saham BBNI ke depannya. Namun sebelum dimulai, izinkan saya untuk menginformasikan kepada teman-teman semua bahwa saya juga memiliki free channel Telegram, di mana memang pada channel Telegram tersebut saya akan memberikan berbagai macam update teknikal saham, free rekomendasi serta informasi market update yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk link join channel tersebut sudah saya sertakan pada deskripsi video. Oke, kita mulai saja. Pertama-tama kita akan lihat terlebih dahulu seperti apa sih kinerja daripada Q2 2021 BBNI. Nah, di sini saya sudah memiliki laporan profit and loss BBNI ya. Nah, kalau kita perhatikan ini di Q2 2020 dibandingkan dengan Q2 2021 ya memang sedikit mengalami penurunan ya. Dari level 28 triliun ini menurun ke level 25,2 triliun pada Q2 2021 ya. Namun dengan cadangan dana murah yang dimiliki oleh BBNI ini bisa menyebabkan pendapatan bunga bersihnya itu mengalami kenaikan dari level 17,79 triliun menjadi 19,32 triliun ya. Jadi bisa kita katakan secara overall ini masih cukup baik. Dan kalau kita lihat sisi peningkatan beban operasional, ini meskipun terjadi peningkatan sedikit ya, dari level 11,238 triliun menjadi 11,66 triliun, namun masih bisa kita katakan sebagai hal yang wajar karena bagaimanapun kan BBNI juga mengalami ekspansi ya, terus improve dengan penambahan kantor cabang dan sebagainya. Nah, bicara mengenai hasil akhirnya, ini bisa didapatkan ya profitnya bertumbuh ya, sekitar 13% dari level 4,457 triliun menjadi 5,038 triliun. Nah, capaian ini meskipun tidak sangat luar biasa atau sangat signifikan, namun bisa kita katakan bagus karena bagaimanapun di 2020 BBNI ini harus mengalami drop kinerja ya seperti itu. Jadi ini sudah merupakan sebuah sinyal positif untuk pertumbuhan kinerja BBNI ke depannya. Nah, sekarang tugas kita adalah ingin melakukan proyeksi ya terhadap riset kinerja Q3 2021 daripada BBNI. Namun perlu diperhatikan bahwa sebenarnya ini sudah fase-fase atau masa-masanya bagi BBNI untuk mengeluarkan laporan keuangan. Ini sudah ada beberapa bank besar yang juga mengeluarkan laporan keuangannya. Jadi harusnya tidak lama lagi sih, mungkin sekitar minggu depan itu BBNI juga sudah akan rilis laporan keuangannya. Namun is okay, harusnya proyeksi ini tidak akan begitu jauh karena sudah bisa kita duga seperti apa sih hasil kinerja daripada BBNI. Dimana kalau misalnya ternyata hasilnya itu lebih bagus, tentunya akan lebih menguntungkan ya bagi proyeksi kita. Oke, nah di sini saya memiliki data ya laporan rilis bulanan daripada BBNI itu bulan Juli sama bulan Agustus. Jadi cara proyeksi kita sederhana sekali ya teman-teman semua. Jadi ini kita cukup mengambil saja nilai laba bersih year to month-nya. Jadi kalau bulan Juli itu level 5,89 triliun, kalau kita annualize-kan di level 10,1 triliun, dan kita dapatkan EPS di level Rp540 per lembar saham. Dan kalau kita ambil data bulan Agustus, itu di level 6,91 triliun untuk laba bersih, dan kalau kita annualize-kan itu di level 10,36 triliun, dan kalau EPS ya kita hitung di level 555. Nah, jadi untuk memproyeksikan kinerja pada net profit BBNI pada Q3 2021 atau di bulan September nanti, itu maka kita bisa ambil nih selisih daripada laba bersih bulan Agustus sama bulan Juli ya. Itu kita tambahkan menjadi proyeksi kita pada capaian net profit di bulan September seperti itu. Nah, di sini kita perhatikan di sini saya sudah memiliki angkanya ya. Untuk laba bersih year to month berarti kalau kita proyeksikan bulan September atau di Q3 2021 itu tercapai di level 7,9 triliun ya. Dan kalau kita hitung laba bersih annualized di level 10,567 triliun dan kalau kita hitung EPS-nya itu di level Rp566 per lembar saham. Dan nantinya data EPS ini akan kita pakai pada perhitungan kalkulasi harga wajar BBNI. Berikutnya kita akan lihat seperti apa sih next prospek serta update valuasi harga wajar BBNI. Nah, di sini saya ada sebuah berita ya teman-teman semua. Di mana di sini dikatakan bahwa Bank BNI sudah merampungkan ya proses buyback saham mereka itu senilai 128 miliar. Dari rencana awal itu sebenarnya adalah sebanyak-banyaknya 1,7 triliun. Jadi sebenarnya ini rencana buybacknya sangat minim sekali sih dananya. Nah, kenapa ini perlu saya informasikan? Karena kalau kita perhatikan dari sisi historical harga saham BBNI ya, itu lowestnya sempat mencapai di level 4640, itu kurang lebih di level 0,7 PBV ya. Jadi sangat murah sekali. Dan akhirnya sekarang pada saat video ini saya buat itu di level 7450 ya, sudah naik ke level 1,2 PBV seperti itu.
Nah, dengan pembelian yang hanya sebesar 128 miliar, berarti kan harga saham BBNI ini sebenarnya naik karena mekanisme pasar ya. Jadi tidak hanya naik dikarenakan aksi buyback saham. Dan dengan dana cadangan yang masih sangat besar, tentu kita memiliki sebuah harapan ya bahwa dana cadangan ini bisa dipakai oleh BBNI untuk melakukan ekspansi lagi ke depannya ya, karena kan cukup besar ya. Dan juga bukan tidak mungkin dengan adanya dana standby seperti ini, kalau misalkan nanti BBNI kembali mengalami penurunan, misalkan saja ya gitu ya ke level 6 ribuan, bisa saja manajemen akan kembali mengumumkan aksi buyback mereka ya. Karena di sini kita seperti memiliki sebuah garansi atas potensi penurunan harga saham BBNI. Jadi sangat menarik sekali sih ya, karena seperti ada pengawalan harganya oleh manajemen BBNI, karena bagaimanapun mereka masih memiliki cadangan dana yang sebenarnya sangat besar tadinya disiapkan untuk melakukan buyback saham. Jadi memang ini menurut saya merupakan sebuah prospek yang menarik ya dari katalis BBNI jika kita bicara mengenai katalis dari sisi internal perusahaan seperti itu ya. Ada perhatian daripada manajemen perusahaan terhadap penurunan harga wajar BBNI untuk melakukan buyback ya, dan terbukti dengan aksi tersebut sudah mengalami kenaikan. Oke, nah sekarang potensi katalis kedua yang menurut saya sangat hot sekali ya, yaitu bicara mengenai berita bahwa BBNI menggandeng CLTD untuk mengembangkan Bank Mayora jadi bank digital. Nah sekali lagi, sampai dengan video yang saya buat teman-teman semuanya, belum ada keterangan resmi bahwa yang akan diakuisisi adalah Bank Mayora seperti itu ya, dan juga belum ada keterangan resmi bahwa partner daripada BBNI adalah CLTD. Namun ada satu fakta yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Di sini sudah merupakan jawaban resmi dari BBNI kepada bursa atas permintaan bursa yang menyatakan bahwa memang benar saat ini mereka sedang dalam tahapan yang lebih serius terhadap sebuah rencana aksi korporasi yang berpartner dengan pihak ketiga. Nah ini sebuah clue-nya ya, kita belum tahu pihak ketiga siapa, tapi ini memang sudah merupakan aksi korporasi yang akan mereka rencanakan ya, yang merupakan bagian dari inisiatif transformasi bisnis digital BBNI ya, dengan melalui strategi organik maupun anorganik ya, yang berfokus pada segmen small medium enterprise. Nah memang dari statement ini kita sudah bisa mengambil sebuah clue sih sebenarnya ya teman-teman semua, bahwa ini kemungkinan besar BBNI akan melakukan akuisisi terhadap sebuah bank kecil ya. Apapun banknya menurut saya sama saja sih, akan tetap menjadi katalis yang positif terhadap pergerakan harga saham BBNI ke depannya ya. Bisa dilihat bahwa ini sudah terjadi peningkatan harga saham BBNI, jadi bukan tidak mungkin nanti ketika ini dirilis pengumumannya secara resmi ya, secara ofisial, ini harga sahamnya bisa melonjak lebih tinggi lagi. Jadi memang sangat menarik sekali sih aksi korporasi kali ini ya. Kita bicara mengenai tren bank digital, dan saat ini secara perusahaan sendiri BBNI juga sudah mulai memasuki segmen bisnis tersebut ya. Nah, sangat menarik sekali untuk bisa memacu growth BBNI lagi ke depannya. Nah, berikutnya saya akan memberikan kalkulasi ya, perhitungan harga wajar pada BBNI berdasarkan data terbaru yang saya miliki ya. Nah, pertama-tama saya akan gunakan terlebih dahulu analisa daripada PBV BBNI. Di sini kita sudah memiliki chart daripada PBV band-nya BBNI ya, menggunakan analisa standar deviasi. Dan kalau kita perhatikan dari sisi harga terakhir itu di level 7.450, itu adalah current PBV BBNI di level 1,19 kali ya. Dan dari data min PBV yang saya dapatkan untuk 5 tahun itu berada di kisaran level 1,25 PBV, berarti itu di level 7.875 seperti itu ya. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut bahwa kalau kita gunakan PBV plus 1 standar deviasi BBNI 5 tahun, ini jatuh di level 1,57 PBV. Jadi kalau kita hitung harga wajarnya dari level ini ya, itu kita dapat di level 9.880 untuk target price harga wajar BBNI menggunakan analisa parameter PBV. Nah sekarang yang kedua akan saya sharingkan adalah menggunakan PI ya. Ini sekali lagi kita gunakan juga chart daripada PI band BBNI ya selama 5 tahun terakhir. Ini kita dapatkan informasi sebagai berikut. Untuk current PI BBNI ini di level 13,82 kali ya, di level 7.450 menggunakan angka EPS yang terdapat pada kuartal 2 2021 ya, seperti itu. Dan kalau kita gunakan lagi ya, untuk min PI standar deviasi BBNI di level 5 tahun itu berada di level 15,32 kali ya, seperti itu. Jadi kalau kita hitung harga wajar BBNI dari level ini, itu kita dapatkan di level 8.675 ya, seperti itu ya. Nah kemudian kalau kita gunakan juga data PI plus 1 standar deviasi BBNI 5 tahun, itu berada di level 30,35 kali. Dan kalau kita hitung menggunakan EPS yang saya proyeksikan ya, itu dia jatuh di level harga wajar Rp17.175. Dan kalau kita perhatikan ini memang cukup tinggi sekali ya, cukup ekstrim level 30,35 kali PI ini. Jadi sebenarnya sih bisa kita abaikan terlebih dahulu sih teman-teman semuanya. Ini belum bisa kita asumsikan bahwa harga ini akan tercapai dalam level tersebut dalam waktu singkat, sehingga bisa kita abaikan sih pada kesempatan kali ini ya. Jadi kita bisa gunakan terlebih dahulu ya level harga wajar antara level 7.875
sampai dengan 9.880 untuk level harga wajar dari titik terendah sampai dengan tertinggi untuk saham BBNI dalam waktu 1-3 tahun ke depan ya. Namun jika kita bicara mengenai peluang harganya ya, itu bisa saja sih, di mana level min PE standar deviasi 5 tahun tadi di level 8.675 ini bisa menjadi harga tengah ya dari harga wajar yang kita kalkulasikan sebagai berikut. Nah, berikutnya sebagai segmen akhir daripada video ini, kita akan lihat seperti apa sih analisa daripada tren pergerakan harga saham BBNI ke depannya. Nah, di sini saya sudah memiliki chart daripada harga saham BBNI ya, chart weekly secara khusus ya. Di sini kalau kita perhatikan teman-teman ya, ini ada resistance level 7.275 yang terbentuk di sekitar tahun 2015 ya, sekitar bulan April gitu. Nah, namun pada penutupan harga pada saat video ini saya buat di level 7.450, ini berarti sudah berada di atas level resisten tersebut ya. Jadi ini sebenarnya sudah merupakan sebuah sinyal positif yang bagus sih untuk pergerakan harga saham BBNI ke depannya. Namun bicara teknikal, kita harus selalu memikirkan resiko downside serta peluang upside daripada pergerakan sebuah harga saham. Jadi pada kesempatan kali ini saya sudah memiliki dua skenario pergerakan harga bagi saham BBNI ke depannya. Nah, bicara mengenai skenario pertama, yaitu harga saham BBNI itu akan berpotensi untuk sedikit mengalami kenaikannya ya, sedikit melanjutkan kenaikannya ke level 7.700 sampai ke level 7.800 sebelum mengalami koreksi wajar atau pullback ke level support 6.650 sampai dengan 6.700 ya. Karena kalau kita bicara teknikal, ini sebenarnya kenaikan BBNI sudah sangat cepat sekali ya, momentumnya sangat kuat sekali sehingga memang sangat rawan sekali untuk mengalami koreksi karena bagaimanapun dia berhadapan dengan sebuah area resistance yang kuat seperti itu. Nah, bicara mengenai skenario kedua, yaitu kalau memang euforia market terus berlanjut ya, maka bukan tidak mungkin sih harga saham BBNI memang akan terus mengalami kenaikan ya, bergerak naik terus menerus ke area resist berikutnya itu di level 8.200, itu kemudian mengalami konsolidasi minor ya, jadi sedikit bergerak sideways ya. Namun jika akhirnya mampu bertahan, maka dia bisa bergerak naik kembali ke level 8.800 sampai dengan 8.900 ya. Nah, sekali lagi ini adalah berupa analisa teknikal teman-teman semua ya. Jadi target harga yang saya utarakan ini merupakan target harga jangka pendek menengah ya, kurang lebih 3-6 bulan untuk potensi pergerakan harga saham BBNI. Demikian ulasan saya untuk saham BBNI ya. Semoga informasi bermanfaat. Bisa ditonton kembali dari awal hingga akhir jika ada penjelasan yang kurang jelas. Bisa dilihat kembali bagaimana tentang perhitungan kalkulasi harga wajar BBNI, serta dia perhatikan kembali ulasan tentang potensi teknikalnya. Nah, sekali lagi, pada harga saat ini di level 7.450, terus terang ini bukan merupakan sebuah level harga yang menarik ya untuk kita lakukan entry harga saham BBNI, karena sebenarnya upside-nya juga tidak terlalu lebar seperti itu ya. Saya secara pribadi sudah melakukan pembelian harga saham BBNI di level 5.000, di mana saat ini sudah menikmati float profit yang cukup lumayan ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang ingin beli BBNI di level 7.450, maka lakukan trading saja saran saya ya. Lakukan trading dan tetapkan stop loss-nya secara ketat agar bisa menjaga level penurunan harga sahamnya jika nantinya market kembali bergerak turun seperti itu. Oke. Untuk teman-teman yang juga baru mampir di YouTube channel ini, saya mohon dukungan untuk subscribe, like, dan juga share video ini ke rekan-rekan yang lain agar channel ini terus berkembang dan terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Stay tune dan see you in the next video.